Cara ini katanya dijamin 100% bisa ampuh menghadapi teror-teror DC dan menghentikan agar DC tidak meneror lagi. Benarkah dan apa aja cara itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman mungkin akan mendengar beberapa solusi terkait masalah gagal bayar pinjol. Itu solusinya salah satunya adalah mengganti nomor, menutup akses media sosial, dan juga memutuskan kontak dengan DC-DC, terutama ke nomor-nomor yang didaftarkan, sehingga DC tidak akan bisa atau pihak pinjol juga tidak akan bisa menghubungi kalian. Oke, ini memang akan efektif menghentikan penagihan-penagihan mereka. Ya gimana tidak? Kan mereka tidak bisa menghubungi kalian ya. Nomornya kan tidak ada. Ya jelas itu akan menghentikan terornya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini solusinya? Solusi yang terbaik untuk menghentikannya? Jawabannya untuk sementara iya. Untuk solusi sementara, iya, karena kalian tidak akan terganggu, tidak akan terusik dengan penagihan-penagihan yang mungkin menurut kalian, wah ini sih nggak bener. Ya, itu adalah salah satu hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Cuman sesungguhnya hal ini juga harus kalian ketahui bahwa ini bukan untuk solusi selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Solusi yang paling benar untuk menghadapi masalah ini adalah hanya sekedar di mindset kalian, di memperbanyak wawasan kalian, di mengkontrol kalian dalam menghadapi situasi di pinjol ini. Terkadang yang gagal menghadapi DC ini adalah teman-teman terlalu ketakutan, terlalu berpikiran yang tidak-tidak, terlalu overthinking, sehingga teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang terkadang itu blunder buat teman-teman sendiri. Misal sampai gali lubang tutup lubang, misal kelihatan takut banget di depan DC sehingga DC itu merasa di atas angin dan merasa bisa menekan kalian, dan akhirnya kalianlah yang diprioritaskan untuk terus-terusan ditagih. Karena DC melihat peluang kalau kalian kayaknya bisa nih ditekan sekali lagi untuk bisa bayar. Kayaknya bisa nih diarahkan untuk mencari dana talangan. Kayaknya bisa nih diarahkan untuk istilahnya gali lubang tutup lubang sama gampang untuk dipengaruhi ya. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kalian bisa seperti itu. Nah, sekarang ngomong kan memang enak ya, ketika DC datang nggak usah takut. Nah, itu ngomong memang enak ya. Saya tahu pikiran kalian seperti itu. Bicara memang enak, tapi untuk prakteknya, untuk menghadapi DC-DC di lapangan tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu saya juga pengen menghadirkan tips juga buat teman-teman sekalian. Apa itu? Yaitu bagaimana caranya teman-teman untuk mengontrol pikiran kalian, membuat kalian itu bisa berpikiran lebih positif, tidak gampang takut-takut, itu semuanya ada. Ya, apa saja itu? Oke, kita akan bedah satu persatu. Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman ragu, takut, itu apa sebenarnya? Apakah rasa malu kah? Temukan sumbernya. Apa yang membuat teman-teman takut? Apakah akan ada kekerasan kah? Saya rasa enggak. Ya, saya rasa kalian yakin pasti di situ nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalian kok. Karena ini adalah hal pinjol legal ya, bukan pinjol ilegal dan seterusnya. Dan sebenarnya kalian terlalu memikirkan atau membayangkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Nah, oleh karena itu, ayo buat teman-teman cari jangkarnya ya, dalam tanda kutip jangkar itu yang membuat kalian itu stay, membuat kalian itu tetap di posisi yang saat ini, tetap di positive thinking. Itu yang harus teman-teman cari ya, itu penting. Kenapa saya bilang ini penting? Kembali lagi karena mindset pemikiran kita itu yang nomor satu. Nah, kalau kalian belum menemukannya juga, ada satu tips buat kalian juga, buat teman-teman ya. Coba lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kalian, itu untuk bisa lebih mendekat lagi, bisa lebih curhat lagi, bisa lebih mengandalkan Tuhan kita lagi. Buat yang muslim bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, bisa ikhtiar lainnya, mau zikir, sholawat, apapun itu dilakukan. Ketika perlahan demi perlahan hati kalian pasti akan tenang, dan kalian akan bisa membereskan semuanya. Karena saya tahu ngomong doang gampang, mendengar doang seperti ini gampang, tapi begitu nanti setelah sehari 2 hari dapat ancaman lagi dari DC, kalian pasti akan goyah lagi. Karena ya ibarat kata itu pemikiran kalian, mindset kalian itu cuman hanya dipupuk, belum dirawat, belum digedein gitu loh. Nah, kalau cuman motivasi doang, saya rasa itu cuman sedikit pupuk aja. Ya, ibarat kata itu bahan bakar aja. Mesinnya adalah tetap diri kalian. Siapapun motivatornya, siapapun yang memberikan solusinya,
Jawaban saya tetap sama, tetap di kalian solusi nomor utamanya. Kalian hanya perlu untuk membesarkan hati kalian, bersifat lebih pasrah, bersikap lebih ridho gitu ya, lebih apa sih istilahnya? Intinya ya udahlah, apapun yang terjadi saya ikhlaskan, saya serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang akan menolong saya. Teruslah berdoa, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau kalian bisa menemukan jangkar yang lebih kuat dibandingkan doa, ya silahkan. Kalau buat saya dan beberapa rekan-rekan saya yang sudah mengalaminya, ya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu yang paling nomor satu sih. Ya, terserah. Kalau kalian ada saran, mungkin apa gitu kayak yang bisa membuat orang-orang lain itu jadi semangat, jadi kuat lagi, nggak gampang-gampang takut, silakan tulis di kolom komentar ya. Barangkali teman-teman di luar sana ada yang butuh hal itu juga, biar terbantukan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.